Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Sorry banget sebelumnya karena minggu lalu kita terpaksa tidak ngeposting konten gitu ya, dan akhirnya kita bisa back lagi dengan konten ini, yaitu 3 watchlist saham kuartal 1 2025. Dan sebelum kita lanjut, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Sorry ya kalau suaranya agak sedikit serak teman-teman. Jadi ide dari konten ini adalah kita mau cari watchlist saham yang bisa memberikan kita potensi return jangka pendek saja gitu ya. Momentumnya kenapa? Momentum dari rilis full year kinerja 2024 dan proyeksi di kuartal 1 2025. Kenapa saya bilang ini hanya momentum short term gitu ya? Karena beberapa saham yang akan kita bahas ini adalah saham-saham yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, sudah kita ambil posisi jauh-jauh hari, jauh bulan bahkan gitu ya. Sehingga ketika kita mau entry di harga saat ini, kita mungkin nggak bisa expect return yang terlalu tinggi gitu ya. Mungkin baseline-nya adalah 20% dari harga sekarang. Jadi 20-30% saya rasa masih cukup oke untuk bisa mendapatkan short term gain gitu ya. Dan beberapa emiten ini ada 3 nanti ya. Itu adalah emiten yang 9 bulan pertama 2024 sudah mencatatkan kinerja yang sudah cukup bagus. Satu di antaranya nanti adalah untuk yang turnaround story. So, mari kita mulai. Emiten yang pertama adalah Java Confit gitu ya, kode emitennya JPFA. Kalau teman-teman lihat di sini, JPFA mencatatkan kinerja yang solid banget di 2024. Dibandingkan dengan tahun 2023, revenue-nya naik ya kurang lebih 10%, tetapi laba bersihnya naik cukup signifikan gitu ya. Naik lebih dari 100%. Tandanya apa? Yang paling sering kita sounding ketika ngomong JPFA adalah mengenai bahan bakunya. Kenaikan harga jagung yang begitu tinggi 2022, 2023 membuat emiten ini cukup suffer gitu ya. Dan ketika di 2024 harga jagung mulai melandai, itu mulai terbaca di akhir tahun 2023 tepatnya ya. Itu waktu itu pernah ada kontennya juga, harga jagungnya mulai melandai, JPFA akhirnya pelan-pelan mulai menunjukkan perbaikan kinerjanya. Kalau teman-teman hold JPFA dari akhir tahun 2023 atau 2024 awal, kurang lebih sekarang sudah pasti di atas 60-70% gitu ya. Karena waktu itu sekitaran 1100 sampai 1200, selalu di situ-situ aja. Jadi ketika sekarang teman-teman ketemu JPFA di harga 2000, 1900 sekian gitu ya. Menurut saya masih ada potensi untuk JPFA melanjutkan kinerjanya. Kenapa? Karena ada potensi dia bakal mendapatkan all time high kinerja di tahun 2024 ini. Sehingga meskipun market sudah mengapresiasi JPFA setahun terakhir ini secara pergerakan, ditambah ada sentimen yang cukup positif terkait dengan delistingnya JPFA di bursa Singapura. Menurut saya JPFA meskipun secara min PI 5 tahun sudah terlihat di area overvalue, masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya lagi gitu ya. Mungkin nggak banyak-banyak lagi sih ya, sekitar 2.500 sampai 2.700. Jadi kalau sekarang per 8,5 kali, PBV 1,5 kali, menurut saya masih cukup fair kalau JPFA bisa dikatakan menuju ke PBV 2 kalinya, mendekati kompetitor terdekatnya ya, yaitu si Charon Pokpan atau si kode emitennya Cepin ini. Jadi bicara soal JPFA, menurut saya saat ini itu bagi kita emiten shareholder yang sudah ambil posisi jauh-jauh hari, menurut saya sih sudah tinggal santai aja. Add position boleh gitu. Menurut saya tuh add position, add buy lagi tuh nggak ada salahnya di saham-saham yang memang kinerjanya sudah semakin mendekati all time high-nya kalau beneran terjadi gitu ya. Jadi terbuka lebar untuk menuju 2.500 sampai 2.700. Plus masih ada sentimen positif juga terkait dengan delisting saham di bursa Singapura yang menandakan seberapa yakinnya shareholder ini untuk bisa ya ambil penuh semuanya gitu ya, daripada dia go public, dia alihin jadi go private. Jadi JPFA add buy teman-teman, saya kasih tanda add buy di sini. Bagi teman-teman yang baru masuk, saya rasa ambil di 1.800, 1.900 cukup oke gitu ya, dengan target sampai 2.500 ini sudah sekitar 20-30% gainnya. Jadi memang baseline-nya kita 20 sampai 30%, tapi at least 20% kalau itu works menurut saya sih oke gitu ya untuk short term gain investing. Emiten kedua yang kita coba bahas adalah Excel gitu ya. Excel kalau kita bicara soal kinerja juga sama. 2023 ke 2024 dia mencatatkan kenaikan kinerja yang cukup solid gitu ya. Cukup solid. Pertama, total pendapatannya memang nggak sampai double digit, tapi total laba bersihnya, kenaikan laba bersihnya mencapai hampir 30%. Jadi ini kenaikan yang cukup impresif dari Excel 9 bulan pertama 2024. Ditambah ada sentimen juga, sentimen corporate action yang menurut saya sih jadi salah satu sentimen yang sangat solid ya untuk sektor telekomunikasi, yaitu merger
antara Excel dengan Friend gitu ya. Ini memang berita yang sudah sangat lama dan mungkin banyak investor sudah mulai bosan gitu ya dengan cerita ini, tetapi saya percaya makin kesini harusnya realisasinya makin segera terwujud gitu. Meskipun refleksi ke harga Excel-nya yang selama ini masih sideways menandakan bahwa mungkin proses mergernya cukup alot atau entah ada hambatan apa gitu ya. Karena ketika semakin mendekati ke proses merger selesai, saya merasa saham Excel berpotensi untuk lebih volatile dan bergerak naik gitu ya harga sahamnya kalau benar-benar akan segera selesai proses mergernya. Jadi mumpung masih di area fair price ya, belum banyak volatility di saham ini, proses mergernya mungkin masih sedang berjalan di harga valuasi yang terendah di antara dua kompetitor lainnya yaitu Telkomsel dan ISAT. Saat ini Excel divaluasikan di PBB 1,1 kali dan PER-nya 17 kali. Merger antara Excel dan Friend menurut saya ini salah satu katalis yang sangat penting untuk Excel. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal mergernya dua company ini, Excel punya Link, Friend punya Moratel. Artinya ada backbone yang bisa saling berintegrasi, yang bisa saling bekerja sama, berkolaborasi, dan impact kepada efisiensi teman-teman. Jadi ketika efisiensinya makin bisa dijaga, bisa jadi revenue-nya nggak naik banyak, tapi laba bersihnya bisa naik cukup signifikan. Karena apa? Karena mereka bisa maintain efisiensinya dengan baik. So, kinerja solid, sentimen positifnya juga ada. Semoga ini bisa works untuk di Excel. Karena kalau kita bicara soal emiten yang sektor telekomunikasi gitu yang sedang coba dijaga untuk nggak banyak-banyak brandnya, saya berharap Excel bisa nggak sampai menyaingi Telkom gitu lah secara PBV, tapi berangsur-angsur naik. Jadi saya put target profitnya di 2.800 sampai 2.900 dengan maintain buy 2.000 sampai 2.200. Jadi ini sekitar, kalau anggaplah sampai Excel ini turun dulu, maka kita bisa dapat sekitar 30-40% gitu ya. Tapi kalau start dari harga sekarang 2.200, at least di atas 25% sampai ke target profitnya. Yang ketiga teman-teman, beda dari JPFA dan Excel yang punya kinerja solid di 2024, ini emiten yang saya masukkan untuk potensial bisa bounce back dan turn around di 2025, memanfaatkan situasi di akhir 2024 dan kuartal 1 2025, yaitu Indah Kiat gitu ya. Ini emiten juga cukup beberapa kali lah sudah sering muncul di konten ini. INKP itu 2022 menunjukkan kinerja yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Dia mencatatkan kenaikan laba bersih yang signifikan dan kemudian melanjutkan story dengan pembangunan pabrik gitu ya. Harapannya revenue bisa digenjot lagi dan akhirnya laba bersihnya makin meningkat. Tapi karena craft pulp komoditinya harganya turun, maka 2023, 2024 INKP kinerjanya bisa dikatakan nggak terlalu bagus gitu ya. Harganya pun yang sempat ke angka 10.000 dibawa turun lagi ke level 6.000-an sekarang, 6.500, 6.600. Jadi penurunan kinerja 2024 terrefleks di harga sahamnya, di mana mereka dibawa tertekan cukup lama gitu ya, sampai ke level 6.000-an. Dan saat ini di harga min PI 5 tahunannya di range under value, PER-nya 8 kali dan PBV 0,4 kali. Jadi kalau ngomongin secara valuasi doang nih ya, murah. Yes, murah. Tapi kalau kita bicara soal apakah harga valuasi yang murah ini bisa membuat INKP jadi naik cepat, lebih naik tinggi lagi gitu ya, belum tentu gitu. Belum tentu. Kenapa? Karena ya saham murah doang mungkin banyak, tapi kalau murah dan berpotensi untuk naik, kita harus cari tahu proyeksinya seperti apa, skenario seperti apa yang bisa membuat saham ini bisa naik, diapresiasi oleh master market. Dan sentimen yang lekat dengan INKP saat ini saya lihat adalah mengenai kenaikan harga craft pulp-nya, di mana di kuartal terakhir 2024 harga craft paper ini mulai berangsur-angsur naik gitu ya, belum setinggi sebelumnya, oke, tapi mudah-mudahan ini bisa mendongkrak harga jualnya INKP ketika ngomongin bubur kayu ini gitu ya. Sehingga kalau kuartal 4-nya bagus, mudah-mudahan lanjut di kuartal 1 ini juga bagus, karena belum ada tanda-tanda harga craftnya mulai turun lagi. Semoga bisa membuat revenue-nya INKP lebih tinggi lagi dan margin yang lebih bagus. Dan kalau pemulihan ekonomi di China ini benar-benar terjadi gitu ya dengan masif, ini bisa mendorong demand juga sih teman-teman ya terhadap produk kertas ini. Jadi kalau dua hal ini berkaitan, demandnya tinggi, harganya tinggi, mudah-mudahan jualannya lancar, revenue-nya naik lagi dan marginnya bagus,
labanya bisa naik lagi dan bisa jadi turnaround story gitu ya. Laba INKP naik sekian puluh persen itu jadi story yang bagus dan biasanya market responnya positif gitu ya. Dan targetnya nggak muluk-muluk untuk INKP ya, di harga 6.500-an untuk maintain buy, target profit di 8.500 sampai 9.000. Tetap ya kita maintain minimal 20 sampai 30-an profit plus. So, itu dia teman-teman review singkat 3 saham yang jadi watchlist untuk kuartal 1 2025. Nanti ada beberapa konten-konten lagi yang serupa mengenai saham-saham menurut saya cukup punya potensial untuk mendapatkan short term gain gitu ya. Kenapa? Karena dengan posisi IHSG sekarang ini di level 7.100, 7.200 untuk mencari saham-saham yang benar-benar under value, bagus punya proyeksi bigger, itu mulai agak susah gitu ya. Nah, saya tipikal orang yang tidak melulu harus cari bigger company ya. Memanfaatkan short term gain gini juga menurut saya masih oke, 20-30%. Nanti kalau misalkan ada opportunity yang benar-benar bagus, ya kita bisa all out untuk ya taking profit dan ambil dan besarin di portofolio yang menurut kita bagus untuk investasi jangka panjang. Itu dia strateginya teman-teman, semoga bisa ngasih insight buat kalian. Tulis juga kalau kalian mau request saham yang perlu kita bahas di next video. Sampai ketemu guys di next video, jangan lupa subscribe, share, like video ini. God bless you, bye-bye.